Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Gimana nih cuaca hari ini di daerah teman-teman semua? Kalau di daerahku udah mulai panas, cerah gitu ya. Tapi masih ada angin gitu. Jadi pagi-pagi tuh dingin gitu. Nah ini lanjut ya teman-teman. Kalau pada salfok sama pakaian yang aku pakai sama dengan video sebelumnya, karena ini masih aktivitas di hari yang sama ya. Ini aku meneruskan sekitaran siang hari jam ini habis zuhur deh kalau nggak salah. Aku mau bikin kopi dulu, nanti sembari aku mengerjakan aktivitas rumah tanggaku, aku juga mau sharing-sharing seperti biasanya tentang hidup minimalis, karena banyak sekali dari teman-teman yang akhir-akhir ini komen tentang hidup minimalis. Coba bagaimana caranya untuk beralih ke hidup minimalis yang menenangkan, dimulai dari hal-hal sederhana, dimulai dari kegiatan kita sehari-hari. Jadi hari ini aku akan bahas temanya, lakukan 5 hal berikut ini untuk memulai hidup tenang ala minimalis. Jadi apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk memulai hidup tenang ala minimalis dan dari hal-hal kegiatan kita sehari-hari? Dari yang pertama yaitu kita bisa coba untuk pakai dan disimpan pakaian yang hanya membuat tubuh kita menjadi nyaman. Jadi kita bisa memilah-milah pakaian yang kita miliki ya. Pakaian yang membuat kita nyaman bisa diklasifikasikan dari bahannya atau materialnya, dari model atau cuttingannya, dan juga warna. Coba simpan pakaian-pakaian yang memang menjadi favorit kita atau yang kita sukai atau yang memang nyaman dipakai dalam keseharian maupun dalam bepergian. Nah, setelah kita pilah-pilah atau kita filter, kita bisa tuh klasifikasikan kedua pakaian kita ya, yang sudah tidak nyaman untuk kita pakai atau jarang sekali kita pakai, kita bisa declutter dan jangan disimpan lagi di rumah kita. Kita bisa kasih ke orang declutter pakaian yang kita miliki yang sudah tidak kita pakai atau yang kita tidak inginkan untuk memakainya kembali. Jadi prinsip hidup minimalis itu dasarnya adalah kita hidup dengan barang-barang yang kita sukai atau yang kita favoritkan, atau kita hanya hidup dengan barang-barang yang hanya membuat kita nyaman. Dari konsep tersebut, kehidupan kita akan semakin menjadi minimalis karena kita hanya berfokus dengan barang-barang yang kita butuhin aja, dengan barang yang secukupnya, yang tidak terlalu banyak dan menyita waktu kita untuk membereskan atau merawatnya. Langkah yang kedua yaitu cobalah untuk membiarkan permukaan kosong pada beberapa spot area di rumah kita, seperti meja, buffet, maupun sudut-sudut area rumah, dan coba kita rasakan apakah permukaan yang kosong dan bersih tersebut akan memberikan efek ataupun rasa lega pada pandangan kita. Spot kosong di sini maksudnya beberapa spot area baik tempat penyimpanan, rak, buffet maupun meja tersebut terbebas dari barang-barang yang memang tempat penyimpanannya tidak di situ. Kadang-kadang kan kita suka lalai atau asal aja taruh barang, entah itu di meja ya seringkali ataupun di buffet TV. Terus dari kegiatan kecil tersebut kadang-kadang tuh mengundang untuk barang-barang lain ikut nangkring atau ikut nongkrong di permukaan tersebut. Nah, coba deh mulai dari sekarang kita bisa coba untuk mengkosongkan beberapa permukaan area di setiap spot yang ada di rumah kita. Ketika kita merasa nyaman akan spot area tersebut yang terlihat bersih dan lapang serta tidak bertumpuk, maka kita bisa meneruskan kegiatan ataupun kebiasaan tersebut. Karena permukaan yang kosong tersebut akan memberikan efek lega ataupun lebih lapang kepada penghuni rumah maupun yang melihatnya. Pandangan kita akan menjadi lebih tenang dan juga jauh lebih rileks. Langkah yang ketiga yaitu dengan mengembalikan barang ke tempatnya setelah digunakan. Selain memberikan kesan yang rapi pada ruangan, mengembalikan barang ke tempatnya setelah digunakan tentu saja bisa memberikan efek ringan pada pikiran kita untuk mengingat-ingat di mana aja letak-letak penyimpanan setiap barang-barang yang kita miliki. Apalagi barang-barang yang ukurannya kecil ataupun barang yang jarang digunakan. Kadang-kadang kita suka lupa gitu ya di mana sih tempat penyimpanannya. Nah, ketika kita bisa memulai langkah kecil ini untuk mengembalikan barang ke tempatnya setelah selesai dipakai, maka dari itu kita nggak perlu bingung-bingung lagi untuk mencari-cari di mana tempat penyimpanan barang-barang tersebut. Tentu saja ini akan membuat efisien waktu karena kita nggak perlu lama-lama dalam mencari barang-barang yang akan kita pakai.
Lanjut ya teman-teman, langkah kecil yang keempat, upaya dalam memulai hidup tenang ala minimalis adalah membersihkan penyimpanan HP 5 menit sekali atau paling lama 10 menit sekali dalam satu hari. Ini bertujuan supaya kinerja ponsel atau HP yang kita miliki itu tetap maksimal. Karena kadang-kadang charge yang penuh menjadikan HP lebih lambat dalam beroperasi. Filter juga file-file yang sudah tidak kita butuhkan. Kita bisa hapus agar HP kita bisa menampung file baru yang kita butuhkan. Apalagi untuk kita-kita para wanita-wanita atau ibu rumah tangga, kadang-kadang tuh suka screenshot ataupun capture beberapa postingan gitu ya, entah itu resep-resep makanan atau dalam mengambil gambar atau berfoto, biasanya satu kali jepret itu bisa berkali-kali. Nah, kadang-kadang kita suka lupa tuh untuk memfilter atau memilah-milah foto-foto mana aja sih atau gambar-gambar mana aja sih yang memang kita butuhkan untuk disimpan, dan gambar-gambar atau foto-foto mana aja sih yang sebenarnya harus kita hapus atau kita buang. Mulai sekarang coba deh sesekali dalam satu hari itu rutinkan dalam 5 atau 10 menit sekali untuk mengecek atau mengontrol HP kita dan bersihkan file-file memang yang sudah tidak kita butuhkan atau sudah tidak penting. Insya Allah aktivitas ini dapat memberikan manfaat, yaitu HP kita akan lebih optimal dalam bekerja. Lalu selain itu juga menjadikan HP kita jauh lebih awet ya, karena memori yang tersimpan itu tidak terlalu besar. Langkah yang kelima untuk memulai hidup tenang ala minimalis adalah cek dan catat secara berkala barang-barang yang kita miliki, baik itu barang kebutuhan rumah tangga maupun alat-alat maupun barang-barang penunjang rumah tangga lainnya. Misalnya, barang-barang kebutuhan pangan atau bahan-bahan makanan, kita wajib cek secara berkala ya, apa-apa aja sih yang udah habis, apa-apa aja yang akan kita beli. Pada saat kita mencek stok makanan tersebut, kita juga wajib mencatat barang-barang yang habis. Lalu kita juga harus mengecek secara berkala tanggal-tanggal kadaluarsa dari barang-barang atau bahan-bahan makanan yang kita miliki. Ini bertujuan supaya mengontrol penggunaan makanan yang masih layak pakai ya teman-teman. Kadang-kadang tuh di lemari es suka banyak gitu bahan-bahan makanan yang jarang kita pakai namun udah pada expired karena memang kita tidak mengecek secara berkala. Dampak buruknya, ruang penyimpanan kita menjadi lebih sesak, lalu rumah kita juga banyak dipenuhi barang-barang yang sebenarnya sudah tidak layak pakai. Selain itu, karena kita tidak rajin mengecek dan tidak mencatat, kadang-kadang pas belanja itu suka kelupaan atau miss gitu barang-barang yang sebenarnya kita butuh tapi kita nggak beli, karena setiap belanja pastikan item atau detailnya itu banyak sekali ya dari bahan barang atau kebutuhan rumah tangga kita sehari-hari. Yang kedua, alat-alat penunjang rumah tangga seperti mungkin alat-alat perlengkapan memasak. Kadang-kadang kita suka lupa tuh ada panci-panci yang udah bolong atau yang udah karatan atau yang memang udah tidak layak pakai. Kita satuin aja sama perlengkapan rumah tangga yang kita punya. Makanya tuh kadang-kadang suka kayak bertumpuk banget. Sebenarnya di tempat penyimpanan tersebut padahal gabung tuh antara barang-barang yang masih kita pakai dengan barang-barang yang sebenarnya sudah tidak kita butuhkan atau tidak kita pakai karena sudah rusak. Nah, mulai sekarang bisa ya dicek secara berkala dan juga dilakukan declutter, dipisah antara barang-barang yang masih kita pakai dan sudah tidak kita butuhkan karena rusak. Kegiatan rutin ini juga berdampak baik karena melakukan cek secara berkala tersebut, otomatis kita juga akan membersihkan dan merapihkan area penyimpanan barang-barang di rumah kita sehingga rumah kita pasti jauh akan lebih rapi dan bersih. Pengecekan dan pencatatan secara berkala ini juga mampu mengontrol pengeluaran uang yang kita miliki ya teman-teman, karena kita otomatis jadi tahu nih apa-apa aja yang harus kita beli atau kita perbaharui. Nah teman-teman, itu dia ya kelima langkah cara memulai hidup tenang ala gaya hidup minimalis. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat ya. See you next video. Assalamualaikum. Bye.